Bikin cheesecake cuman modal 10.000. Oke guys, hari ini aku gabut pengen nyemil. Ini aku pengen bikin cheesecake, tapi pas aku ke warung cuman bawa uang 10.000. Pulang dari warung aku dapat 4 biji telur harganya 7.000 dan susu UHT 3.000. Karena menurut aku susu UHT itu sama aja, jadi aku ambil yang paling murah. Oke guys, aja aku mau langsung bikin. Aku pakai 2 telur aja, yang 2 lagi aku simpen. Lanjut putih telur dan gulanya di mixer sampai halus dan mengembang. Setelah itu kuning telurnya dikocok. Tambahkan 4 sendok tepung terigu dan aku tambahin sedikit demi sedikit susunya. Untuk susunya aku cuman pakai sedikit aja ya guys. Lanjut aku tambahkan parutan keju di adonannya. Udah deh, setelah itu aduk sampai rata. Untuk keju dan tepungnya aku nggak beli karena sudah ada stok di rumah. Lanjut putih telurnya yang sudah di mixer dicampur ke adonan kuning telur. Setelah itu aduk sampai rata guys. Kalau bikin cheesecake pastikan adonannya enteng ya guys, karena itu bakalan bikin cheesecake-nya lembut. Kalau sudah rata lanjut masukkan ke cetakan. Berhubung aku nggak ada loyang, jadi aku pakai cetakannya yang seperti ini. Di atasnya aku tambahin keju lagi. Oh ya guys, biar adonan bawahnya nggak gosong, jadi ini loyangnya aku tambahin air. Karena kalau cheesecake itu gosongnya kan di atas ya guys. Oke, ini saatnya kita panggang kurang lebih 40 menit. Dan setelah 40 menit aku cek ternyata udah matang. Dan ini kuenya masih panas banget ya guys. Saking panasnya ini sampai jatuh, untung nggak numplok ya guys. Oke, mumpung masih panas kita keluarkan dulu dari cetakannya. Bagian bawahnya tuh lembut dan bagian atasnya kering. Nah, ada kejunya di atas jadi Resep whipped cream anti gagal. Nah, yang pertama harus kita simpan adalah susu bubuk yang berkualitas. Aku pakai merek ini dan ini aku mau buat 5 resep ya guys. Jadi aku pakainya 5 saset. Kemudian kita tambahin gula pasir yang sudah di blender atau dihalusin. Ya, ini aku kasihnya 4 sendok setengah aja karena nggak mau terlalu manis guys. Dan ini kita masukin SP yang sudah ditim, kemudian kasih SKM secukupnya saja, jangan terlalu banyak ya, biar nanti teksturnya nggak cair. Dan ini kita masukin es batu, kemudian kita mixer deh sampai dia benar-benar mengembang dan kaku, jangan sampai cair. Kalau belum kaku berarti belum jadi. Kita tambah lagi SP-nya kalau misalkan dia belum kaku ya guys. Jadi kuncinya di situ, jangan sampai cair. Nah, ini teksturnya udah mulai kental seperti ini.
Dan dia kalau dibalik gak bakal tumpah. Bikin pisang bolen tanpa adonan pastry. Hasilnya bisa dibandingin deh sama toko sebelah. Campur tepung terigu dengan gula halus, susu bubuk, garam, vanili bubuk, ragi instan, aduk rata pakai tangan. Lanjut masukin margarin. Kual-kual adonan sampai menjadi butiran halus. Tambahin 2 kuning telur, aduk-aduk lagi. Terakhir kasih air es, ulenin hingga menggumpal aja. Istirahatin adonan, bungkus dengan plastik. Setelah adonan rileks, potong-potong seberat 40 gram. Pipihin adonan, istirahatin lagi, simpan dalam kulkas. Gunain pisang raja yang udah matang banget, goreng sampai kecoklatan. Rolling adonan memanjang, lalu gulung. Kemudian rolling lagi dan gulung lagi. Istirahatin adonan sejenak, tutup dengan plastik. Potong pisang menjadi 4 bagian. Ambil adonan, rolling memanjang sedikit melebar. Taruh pisang di tengahnya, kasih selai coklat. Lalu tutup lipat bagian atas dan bawah, kemudian rapatkan bagian sisi kanan dan kirinya. Tipiskan sisi atas dan bawahnya, lalu lipat setengah bagian. Masukin ke dalam loyang brownies. Ingat posisi bolen bagian yang rapi di atas ya. Oven dengan api atas dan bawah dengan suhu 200 derajat Celcius selama 30 menit. Di sini aku menggunakan electric oven Idealife EL335. Ini kebanggaan Bang Sobat. Setelah 30 menit, angkat. Setelah dingin, olesin dengan kuning telur omega. Kasih sedikit taburan parutan keju dan mesis. Oven kembali selama 5 menit, gunakan api atas saja. Pisang bolen tanpa adonan pastry udah jadi. Bisa diadu nih, tapi jangan sama ya. Homemade buttercream versi hemat. Cuma 3 bahan bikinnya sampai 10 menit dan dijamin multifungsi guys. Bisa buat roti, bisa buat kue ulang tahun ataupun atasannya cupcake. Asli ini enak banget guys. Ya guys, sekarang kita mau bikin versi low budget, jadinya pakai margarin ya guys. Ini kalian mixer sampai agak ngembang, kemudian masukin gula halus, setelah itu masukin kental manis biar lebih creamy guys. Nah, kalian kocok lagi sampai pucet kayak mau pingsan gitu pas lagi upacara. Udah deh jadi, bisa langsung dimakan, atau kalau mau lebih ada wangi-wangi bisa kalian tambahkan essence kesukaan kalian, rasa coklat kayak pandan dan sebagainya. Di sini gua rasa kopi, dimakan sama meses, mantep banget guys. Tips buat kalian yang mau masak daging kurban, simple tapi enak dan hasilnya tuh bener-bener gak alot sama sekali. Nih aku kasih tahu resepnya ya. Pertama-tama potong-potong dulu si daging sapinya, lalu siapkan bumbu. Nah di sini aku haluskan bawang putih, ketumbar, garam sampai halus seperti ini. Lanjut aja masukkan ke dalam daging yang sudah dicuci. Tambahkan garam, micin, lada bubuk, kecap asin sama kecap manis. Nah ini nanti bisa dicoba-coba ya sesuai lidah kalian mau manis atau asin. Kalau aku sih yang sedang-sedang aja. Nah lanjut aja diaduk-aduk. Ini ya diaduk-aduk merata semuanya dan marinasi sekitar 30 menitan. Nah kalau sudah dimarinasi lanjut aja siapkan minyak dan masukkan si daging yang sudah dimarinasi tadi semuanya. Di sini aku menggunakan api yang sedang. Lanjut aja ya, jangan lupa terus diaduk-aduk, dibolak-balik, dikongsang-kangsreng sampai bumbunya meresap dan mateng seperti ini. Ini tuh rasanya enak banget, namanya tuh oseng daging marangi. Pokoknya mirip banget sate, tapi ini tuh versi yang digorengnya. Enak pokoknya. Dan kalian wajib nyoba, ini tuh super duper simple.